Halo Tribuners, balik lagi bersama dengan Kusnul Asyaifah di Bincang Politik. Tribuners, hari ini Kusnul sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan kali ini kita akan berbincang politik dengan yaitu abang kita Muklas Bastari ya Bang ya? Bener nggak Bang? Betul. Bener ya Bang. Halo Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Tribuners. Nah, abang ini kalau saya salah koreksi ya Bang. Ya. Siap. Nah, abang ini merupakan Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Lampung. Bener ya Bang? Oke. Nah, Tribuners, sesuai dengan tema kita hari ini, bahwasanya kita akan berbincang-bincang dengan panggilannya siapa nih Bang enaknya? Muklas. Bang Muklas ya? Iya. Nah, hari ini kita bakal berbincang dengan Bang Muklas seputar dengan partai politik dan tentunya PKS itu sendiri, Tribuners. Nah, Bang, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan kita yang mengarah ke sana, mungkin kita bisa cerita sedikit nih, Bang, mengawali storytelling kita hari ini. Abang bisa ceritain nggak gimana awal mulanya ketika Abang mulai terjun ke dunia politik ini, gitu, Bang? Sudah sejak kapan, gitu? Iya, terima kasih Mbak Husnul ya. Tadi saya dengar sih Mbak Cenul ya. Iya, ya. Panggilan ya Bang. Ya, saya juga namanya Muklas Ermanto Bastari. Ya. Terkait dengan masalah keaktifan di partai politik di PKS, ini kita emang terjun dari zamannya sebelum PKS berubah menjadi nama PKS, yaitu dulu PK, Partai Keadilan. Di tahun 98 ya, 99. Mungkin Mbak Cuno masih SD belum ya? Lahir saya. Belum lahir. Selain ya. tahun 2000. Tahun 2000 lahir. Tahun 99 itu pada saat itu di PK ya. Terus karena undang-undang partai politik di tahun 2004, di tahun 2002, 2004 sehingga berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dan kita terus terjun di PKS karena di PKS ini kan dia bukan hanya sebagai partai politik yang 5 tahunan dalam hal kerangka pemilu 2000 setiap 5 tahun, tetapi dia lebih banyak bekerja kepada sebagai aspirasi pada masyarakat lah. Oke. Gitu. Jadi memang udah dari tahun 98 Abang terjun di partai politik ini Bang. Itu posisinya Abang masih kuliah atau sudah bekerja atau gimana tuh Bang? Kita sudah bekerja, karena kalau kita kerja ini kan sudah dari kuliah itu sudah aktif. Oh, sudah aktif. Memang udah aktif organisasi juga. Betul, ya Bang waktu zaman kuliahnya gitu. Apa yang memutuskan Abang untuk memilih dunia politik Bang? Sebenarnya panggilan ya. Karena kita melihat bahwa partai politik adalah salah satu pilar demokrasi kan. Jadi kalau kita ingin menyuarakan ide, gagasan, sudah juga suatu rencana ya melalui partai politik lah yang kita perjuangkan agar bisa diperjuangkan di eksekutif atau di legislatif. Oke. Dan kenapa tuh Bang pada akhirnya, karena kan kita banyak nih partai di Indonesia yang kita tahu, kenapa harus PKS dan kenapa Abang memilih dan jatuh cintanya dengan PKS ini gitu Bang? Ya, kalau dengan PKS ini kan karena satu ideologi ya, pemikiran. ADRT-nya kita sangat nyaman, kita melihatnya bahwa betul-betul, dan sepak terjangnya terintegrasi lah dari mulanya berdiri sehingga sampai sekarang di tahun 2002 ini konsisten ya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak anggota gitu loh, dan bertanggung jawab penuh terhadap konstituennya gitu. Oke. Jadi memang dari awal sampai dengan akhir konsisten itu tadi ya Bang, yang memang harus dipegang di sebuah partai politik itu tadi gitu. Oke. Nah, Abang kan menjabat sebagai Ketua Bidang Polhukam DPW nih Bang. Bisa jelasin nggak Bang dengan Tribuners di rumah apa sih kira-kira jabatan itu atau bidang itu gitu Bang? Ya, bidang Polhukam ini ada di DPW. Selain ada beberapa bidang, ada 10 bidang yang ada di DPW. Salah satunya Polhukam. Dia koordinasi langsung dengan Ketua Umum DPW PKS Bapak Haji Bapak Haji Mufti Salim ya. Nah, Polhukam kita sesuai dengan namanya, politik, hukum, dan keamanan. Ya, jadi kita lebih banyak kepada sebagai pilar untuk bisa mengupas, melihat, mengkaji ya tentang politik, hukum, keamanan yang ada di Lampung. Kalau kita yang ada di Lampung, kalau ada yang di DPP ya dia bertugas yang lebih luas lah, jangkauan DPP. Kalau kita di provinsi, jangkauan kita di Lampung gitu.
Nah, kalau sebenarnya di bagian atau struktural di partai politik PKS ini sendiri ada apa aja sih Bang gitu? Strukturalnya gitu. Pasti ada ketua kan? Ya, ada ketua, ada sekretaris, ada ketua bidang, ada bendahara, ketua bidang kaderisasi, ya. Ini untuk kalau di PKS ini ada ada tiga pilar. Pertama MPW, ya MPW, DPW, DSW. Ini kolektif kolegial. Jadi makanya kalau di kantor PKS itu disebut namanya kantor bersama. Kantor bersama. Ya, kantor bersama. Nah, MPW ini ada tugas masing-masing, DSW ada tugas masing-masing, DPW ada tugas masing-masing. Nah, DPW inilah kami yang saya sebagai ketua bidang, ini ada ketua bidang, ada bidang kaderisasi, ada bidang BP3, pemenangan pemilu, Polhukam, kepanduan, lingkungan hidup, tenaga kerja, seni budaya, banyak ya Bang? Equentek, iya tadi 10 tadi. Wow, berarti memang Abang mendalami di bidang Polhukam, bidang politik dan hukum itu tadi ya Bang. Oke, nah menurut Abang nih, sebagai Abang kan ketua bidangnya, peran parpol atau partai politik ini dalam pendidikan politik itu seperti apa sih Bang? Apakah penting atau biasa-biasa aja nih Bang? Ya, peran parpol itu kan dia sebagai institusi ya, institusi di politik di dalam masyarakat, dan dia bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap masyarakat luas dan anggotanya agar bisa memberikan pelajaran tentang bagaimana hidup berdemokrasi. Karena tantangan hidup di masyarakat kita kan demokrasi. Benar. Ya, jadi partai politik itu instrumennya adalah memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara hidup berdemokrasi. Benar. Gitu. Jadi sebagai tantangan atau pembelajaran instrumen itu tadi ya Bang ya, jalurnya lah ya gitu ya. Sesuai Undang-Undang Parpol nomor 2 tahun 2018 itu tertera bahwa pendidikan politik itu dilakukan oleh partai politik yang bertujuan tadi untuk mengatur hidup bertatanan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi artinya peran partai politik dalam membina masyarakat, dalam membina tatanan kehidupan ini sangat penting sekali. Gitu. Jadi nggak ada instrumen terputus antara penataan negara republik ini, baik yang di nasional, di kota, di provinsi, itu dengan partai politik. Karena memang diatur di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang Dasar 45 dan di Undang-Undang Partai Politik itu sendiri. Oke, benar-benar. Tapi kan berbicara masalah politik, namanya masyarakat dan juga oknum polemik, ini kan pasti banyak nih Bang ya, memang keraguan dan trust isu dari masyarakat gitu kan ya. Kan kita sebagai instrumen, partai politik itu sebagai instrumen yang menyampaikan pilar-pilar politik ke masyarakat gitu. Betul. Tapi bagaimana tanggapan Abang jika partai politik ini sudah mulai memudar gitu kepercayaannya dari masyarakat, karena memang kita lihat mungkin ya ada beberapa oknum yang merusaknya gitu Bang. Ada nggak cara tersendiri dari PKS ini dalam tetap bahwasanya terpercaya gitu oleh masyarakat itu Bang? Ya kalau kita kan tersistem ya. Jadi ada kalau kita ini kerja 5 tahunan itu bukan untuk target ketika pemilu atau untuk sekedar pesta demokrasi 5 tahunan, bukan ya? Tapi kita kerja yang terstruktur di semua lini bidang, baik yang di DPP, DPW, DPD maupun di kecamatan. Nah, semuanya terintegrasi. Bagaimana kita masyarakat ini yang sudah tergabung di PKS secara konstituennya ini bisa nyaman, telayani, ya, bisa merasakan dia tergabung di PKS. Jadi semua terlihat gitu. Nah, kalau ada misalnya, kalau yang kata Mbak tadi itu kan mungkin lain dari PKS gitu, kita nggak bisa mengomentarin. PKS berbeda ya. Redupnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, ya masyarakat yang mana terhadap partai politik yang mana ya kita nggak tahu gitu. Menurut pendapat seberapa persen kepercayaan dan trust masyarakat ini masih kepada PKS? Ya kalau kita menganggap masih tinggi ya, teman, walaupun kita tanya kan gini, ketika pemilu ya alhamdulillah PKS selalu masuk ya. Walaupun sekarang kita masuk di 7 besar secara nasional, tapi kalau untuk di Bandar Lampung kita 2 besar terus. Wow. Ya di Bandar Lampung ini 2 besar.
Mudah-mudahan nanti 2024 kita satu besar gitu. Amin. Ya, kita di 2 besar atau 3 besar. Di 2004 kita 2 besar, 2008 kita 2 besar. Terus 2019 kita di 3 besar. Besok ya mudah-mudahan kita di 1 besar. Kita berdoa bersama-sama semoga naik peringkat ya. Iya, harus dong, karena kan sudah berpolitik 20 tahun itu udah mapan loh. Mapan pasti. Ya kan tadi sebelum lahir kan? Iya, Iya. saya juga lahir. Iya. Salah satu contohnya anak saya pun sekarang udah milih. Tuh kan, udah bisa milih ya Bang. Nah, kalau misalkan dari masyarakat atau Tribuners di rumah semua yang pengen mendaftar atau mencalonkan dirinya ke partai politik PKS ini, ada nggak tatanan cara atau rekrutmennya seperti apa gitu Bang? Ya, sangat gampang. Sangat gampang. Apalagi dengan sekarang ini ya, kita membuka semua kegiatan. Di setiap kegiatan PKS itu hampir sekarang dibuka untuk pendaftaran. Hanya dengan KTP ya. Nanti kita buatin KTA. Kalau dia melalui instrumen DPC, kita titip ke DPC supaya DPC mengantar. Kalau langsung ke perorangan pada saat acara, kita catat alamatnya, dia antar atau nanti dia ngambil di kantor partai tempat dia mendaftar. Oke, jadi Ya, semudah itu ya semudah Bang? itu. Tidak mempersulit sama sekali Betul. ya. Yang sulit ngumpulin niatnya mungkin. Iya. Nah, banyak Mbak setelah mereka yang ada KTA, kalau kita di PKS tuh dia menunjukkan KTA ketika ada permasalahan, ada problem, ada hal yang harus diadvokasi masyarakat, itu kita nggak bisa lepas tangan gitu. Konsekuensinya seperti itu. Kalau untuk kekeluargaannya gimana nih Pak? Ya kalau kita kekeluargaan itu kan kalau ADR itu sudah ada aturan partai ya, masing-masing partai kan punya aturan. Kalau di PKS ini kekeluargaannya memang dirangkul. Ya harus dirangkul. Sama-sama belajar ya. Oh iya. Apalagi kalau untuk kita kekeluargaan misalnya BPKK, Badan Pembinaan Keluarga itu ya. Itu pembinaan kekeluarganya itu bidang perempuan tuh sangat luar biasa. Langsung turun Mbak ke rumah-rumah, ngajakin pelatihan. Kadang-kadang ya bantuan-bantuan modal. Kan banyak instrumen yang dilakukan oleh PKS nih. Kalau tahun ajaran baru kita ngasih bantuan sekolah. Kalau untuk masuki bulan suci Ramadan, biasa kita ngasih ke masyarakat sekitar kita untuk bekal Ramadan. Ketika mau Idul Fitrinya pun kita pun ngasih untuk bingkisan para tokoh dan juga masyarakat. Masuk Idul Adha, kurban, ini kita kemarin sampai 143 sapi loh Bandar Lampung. Iya, banyak emang. Dan itu langsung dibagi masyarakat di Bandar Lampung. Tadi untuk tujuannya kan satu besar tadi kan. Jadi itu datanya pun orang-orang yang hampir sama menerima, yang sebelumnya sudah sama menerima gitu. Terus ketika mau masuk sekolah, orang-orang yang tidak mampu pun kita bantu. Ketika ada sakit untuk donor darah, kita bantu donor darah. Ya, ketika ada musibah, sebelum 24 jam tenaga kepanduan kita turun. Gitu. Jadi memang PKS itu tidak pernah meninggalkan anggotanya sendiri ya Bang. Oh iya. Rangkulan dan Rangkul. rasa kekeluargaan itulah yang membuat orang-orang tuh nyaman gitu. Iya, sama betul. anggota PKS itu sendiri. Betul. Nah kita berbicara untuk masalah pencalonan nih Bang. Oh. Ya, misalkan mau ke naik legislatif ataupun eksekutif. Itu tuh tingkatannya seperti apa sih Bang kalau dari parpol sendiri? Ya, ini kan sekarang semua parpol ya. Semua parpol lagi berlomba-lomba untuk merekrut ya, merekrut baik dia kemarin untuk sipol untuk sebagai pendaftaran partai politik, sekarang merekrut untuk sebagai calon anggota legislatif ataupun untuk kepala daerah. Karena kan deketan nih, semuanya deketan. Nah untuk calon legislatif ini kan kita ada dua ya, bisa dari kader-kader kita yang sudah bersama dengan kita, yang sudah siap. Kader-kader kita, dan ada masyarakat juga yang ingin mendaftar untuk sebagai calon anggota legislatif PKS, yang kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Yang penting dia punya integritas sesuai dengan partai, punya loyalitas. Nantinya kalau dia sudah jadi kan, ketika dia bisa mengikuti peraturan ADRT yang telah ditetapkan partai politik kita. Jadi memang seperti itu ya Bang. Nah terus kan kita tahu nih Bang, kalau sudah dipilih dan ada pencalonan legislatif dan eksekutif itu tadi, selain itu kan partai politik ini juga kita bahas tadi sebagai wadah ya Bang.
Nah, gimana sih dari PKS itu sendiri sebagai partai politik itu meningkatkan partisipasi masyarakatnya, Pak? Ada cara tersendiri nggak PKS ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya? Prosesnya gimana tuh, Pak? Ya, sebenarnya kalau partisipasi masyarakat kita ketika pemilu, baik eksekutif maupun legislatif sekarang meningkat loh, Mbak. Hampir nasional, provinsi, kabupaten kota itu meningkat. Kayak Bandar Lampung aja tuh kemarin partisipasi itu sampai 98% loh. Wow, tinggi loh Bang, 98%. Oh iya, tinggi. Hampir semua berarti ya Bang. Hampir semua. Kok bisa seperti itu Bang? Itu gimana tuh Bang? Nah, itu tanya di KPU. Kan KPU artinya keberhasilan KPU dong, ya kan? Cuman kalau kita PKS bagaimana memberikan mengajak masyarakat, itu kan mengajak untuk membeli partai PKS kan, dengan cara maksimal kita mengajak melalui apa tadi, melalui konstituen kita, ya, kader-kader kita bergerak kepada masyarakat kita. Yang satu kita ucapkan di pesan di kader, jangan tinggalkan masyarakat, udah gitu aja. Karena masyarakat kalau udah ditinggalin, benar, itu aja yang pesan kita seluruh pada kader PKS, jangan tinggalkan masyarakat. Karena kan kita hidup dari masyarakat, Betul. besar dari masyarakat. Benar. Jadi kalau udah besar jangan lupa Iya. gitu Bang ya. Iya. Gitu. Kalau untuk sejauh ini, partai politik PKS ini udah sejauh mana tuh Bang di persiapannya untuk pemilu ini? Ya, kita lagi mengikuti tahapan-tahapan yang dikeluarkan oleh ini ya, oleh KPU. Ya, sekarang kita lagi mempersiapkan ini. Kalau kita di internal lagi rekrutmen besar-besaran untuk ini, untuk caleg. Oke. Caleg apa tuh Bang? Caleg RI, caleg provinsi, dan caleg kabupaten kota. Ya, calon anggota legislatif. Caleg ya. Kalau sekarang bahkan calon ya. Setelah ditetapkan dia baru jadi caleg. Setelah jadi dia baru jadi alek. Jadi bacalek, alek, bacalek, caleg, alek. Oke. Nah, itu ada proses rekrutmennya nggak Bang? Ada. Persyaratannya mungkin? Persyaratan yang saya sampaikan tadi ya, dia paling nggak punya integritas, ya, punya kemampuan, ya, punya kompetensi kan. Ya, itu kan kalau yang harus dimiliki. Kalau perorangan dia punya jaringan, ketokohannya teruji. Ya, kalau dia mau nyalon dewan misalnya kan ketokohannya harus teruji loh. Jadi kan harus ada. Gitu. Nanti kalau nggak ada hanya ikut-ikutan nanti jadi caleg peramai lagi kan. Iya. Kalau di kita nggak ada istilah caleg peramai. Semua caleg punya kesempatan yang sama untuk dipilih masyarakat sehingga jadi anggota legislatif mewakili dapil dia tersebut. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau menurut Abang sih sejauh mana sih Bang fungsi atau apa namanya peran dari parpol ini untuk demokrasi? Iya. Saya sampaikan tadi bahwa ada 3 pilar demokrasi ya. Pertama partai politik, kedua media, ya kan, ketiga adalah masyarakat, ya kan. Ini semuanya ada satu. Jadi partai politik itu mempunyai peranan sangat penting sekali gitu. Karena apa? Sudah ada di Undang-Undang Dasar 45 ya, sesuai dengan di Undang-Undang Parpol tahun 2000 nomor 2 tahun 2008 itu sangat jelas sekali. Kehidupan bertatanan negara diatur. Diatur dong. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 dan diterjemahkan melalui partai politik. Jadi memang iya, tatannya sangat kuat dan diatur ya. Iya. Peran politik juga memang sangat adil di demokrasi, apalagi kan kita hidup di Indonesia ya, kita tahu kan. Bahkan Mbak Cil ya, untuk menentukan masa depan Republik ini itu ditentukan dalam pemilu di 2024, nanti di 2002 selanjutnya. Di 5 tahun itu ada pesta demokrasi yang menentukan. Benar. Iya. Jadi sangat strategi sekali pemilu itu bagi partai politik dalam menyalurkan ide-ide pemikiran besarnya. Tetapi apa ujung-ujungnya? Mesejahterakan masyarakat. Untuk masyarakat dalam lingkaran NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada lingkaran negara, kita bernegara. Yeah. Karena memang kan parpol juga sebagai sarananya tadi ya Bang ya, politik. Jadi kita juga kan bisa tahu milih kandidatnya yang baik. Betul. Dari parpol
itulah. Makanya dari sekarang ini partai politik harus mengenalkan figur-figur calonnya. Nah, itu seperti apa tuh, Bang? Iya harus, makanya dari kita itu nanti ada uji kompetensinya di masa, bahkan kita nanti umumkan bahwa calon PKS itu seperti ini, ada nggak komplain dari masyarakat gitu loh, ada nggak dari ini, kalau nggak ada masuk nanti dalam lanjut, Jadi memang tetap figur itu sangat menentukan sekali dalam pemenangan pemilu juga masalahnya. Benar-benar. Seperti yang Abang bilang tadi ya, tidak hanya ada bukan ketenaran sih sebenarnya, pendukungnya gitu ya Bang ya di masyarakat, tapi memang ada track recordnya dirinya ya Bang. Track record salah satu calon kandidat, apa dia nanti menduduki eksekutif, apa legislatif, itu betul-betul dilihat. Kalau kita PKS sangat ini sekali itu. Memang jeli juga di PKS ya Bang, jadi bukan yang sembarang-sembarang gitu ya. Karena memang PKS juga. Tapi kita juga tidak menutup diri, membuka seluas-luasnya, ya. Bahkan kita juga untuk di daerah-daerah tertentu itu ada yang Nasrani yang daftar sebagai bakal caleg dan dia berkompetensinya bagus, dia sebagai alat di daerah tersebut gitu. Ya nggak masalah selama dia mempunyai integritas kan ya Bang. Iya, karena partai politik itu kan instrumen tadi untuk menyalurkan aspirasi, ide, pemikiran, tetapi kan karena dia partai politik tidak terlepas dari ADRT yang ada di partai tersebut gitu. Keren nih PKS Tribuners ya. Kayaknya kita bakalan banyak ngobrol nanti bareng Abang ya tentang PKS ini. Nah Bang, saya pengen minta pendapat Abang tentang banyak kan kemunculan partai-partai politik baru di Bang. Seperti yang kita tahu ada partai politik mahasiswa nih Bang. Menurut Abang, pandangan dan pendapat Abang seperti apa sih partai politik ideal yang seharusnya ada di Indonesia? Yang Mbak Cenul tahu sekarang udah berapa partai politik yang daftar? Ada berapa? Ada. Kan dari ilmu politik sekarang. Iya. Ada 61 ya. 61. Kemarin kan ada 3 yang nggak masuk. Nah dari 61 kan nanti terseleksi, ya kan, dalam penetapan partai peserta pemilu. Iya. Ya kan? Siapapun partai politik yang monggo sekali, asal dia telah ditetapkan oleh KPU sebagai partai peserta pemilu, ya kan? Nah setiap partai peserta pemilu itulah nanti yang dia bisa ikut berkompetensi di tahun 2024 gitu. Jadi ada partai mahasiswa, ada partai yang lainnya. Makin banyak partai politik sebenarnya bagus. Iya. Tapi kalau menurut Abang idealnya yang seharusnya ada di Indonesia itu gimana? Kita karena melihat kemajemukan dan sudah dibahas di tahun, saya masih ingat benar debatnya itu paling di 2004 pada saat penetapan otonomi daerah 2008 pun itu idealnya itu sulit ditentukan karena memang tadi banyak keanekaragaman, kemajemukan di Indonesia itu juga yang salah satu, ya kan, salah satu instrumen maka partai politik tumbuh dan tumbuh terus gitu, walaupun ada yang ganti baju gitu kan. Kalau untuk sistem partai tunggal, mungkin banyak nih Bang Tribuners di rumah yang belum tahu sistem partai tunggal itu apa. Ya partai tunggal itu hanya satu partai ya, dan itu mungkin di negara-negara tertentu yang kecil kan. Kalau di kita sangat nggak bisa sekali. Nggak bisa ya Bang, karena bisa. Ya tadi cukup luas ini tadi luas banget, bahkan bukan cukup luas Indonesia kan. Dan kalau di berdirinya partai politik di Indonesia itu kan dari Serikat Islam ya. Benar. Serikat Dagang Islam di tahun 1920 ya. Nah pada saat itu aja pada itu udah akrab sekali tuh ya. Siang malam tuh para pendirinya itu kumpul. Mereka buatlah Serikat Dagang Islam. Di tahun 2007 ada yang namanya salah satu sahabat mereka yang Samaun itu kan, yang punya pendirian pemikiran berbeda bahwa harus seperti ini, dan dia berpikir bahwa idealis ya dia. Iya, untuk menyamakan persepsi kehidupan bernegara harus ada pengimbang, maka dibuatlah PKI dia kan. Setelah PKI muncul, ada lagi menganggap perlunya ada pengimbang dari pemikiran. Tahun 28 berdirilah PNI punya Soekarno, terus hingga terus bermetabolisme sampai sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat memang untuk menjadi satu tunggal tuh nggak bisa.
untuk Indonesia. Perbedaannya dengan partai politik tunggal dan seperti partai politik kita ini apa tuh Bang? Beda yang paling spesifik dah. Ya kalau di kita ini kan ada terus ini pendaftaran, itu yang unik. Ada terus pendaftaran partai politik. Kalau untuk kayak di Amerika itu cuma ditentukan dua, Partai Republik, Partai Demokrat. Ya dulu ada partai konservatif ya, sekarang udah nggak ada. Ya udah itu aja. Oke. Nah, abang kan udah lama nih bang di partai politik kan, terjunnya juga udah lumayan cukup lama, bahkan dari abang masih zaman kuliah lah kita cerita betul. tadi. Ada nggak kesan paling mengesankan selama abang politik gitu bang, di dunia politik ini apa? Ya kita paling berkesan itu dianggap semuanya bisa oleh masyarakat. Jadi kalau kita misalnya saya pernah di anggota dewan kan di 2014 sampai 2019 itu kita semua dianggap bisa gitu sebagai tumpahan. Bahkan kita dianggap sudah sangat seperti kayak eksekutif, padahal beda. Legislatif sama eksekutif beda. Dan kita ini kalau di dewan kota, apalagi dewan kota itu di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 lebih lagi kita. Cantolan kita kan undang-undang itu. Kita ini penyelenggara daerah. Jadi kapasitas kita lebih ini lagi sedikit lagi ketimbang DPR RI. Nah kalau DPR RI kan mereka legislasi pembuat undang-undang. Kalau kita ini contohnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai penyelenggara negara, penyelenggara daerah. Jadi membantu bersama-sama wali kota. Kuasa penuh siapa? Otonomnya wali kota. Iya, tapi kita masyarakat anggap kita dewan nih ya. Dewan ya. Pasti saya. Nah mungkin ini juga bang yang satu kurangnya pembelajaran politik dari masyarakat kita gitu bang, kurangnya pemahaman itu tadi. Ya, saya nih Mbak, setiap saya berkampanye menyampaikan itu yang saya tawarkan dulu masyarakat bukan dewan kota diri saya sendiri atau dewan provinsi, tetapi saya tawarkan bagaimana masyarakat itu milih DPR RI duluan. DPR RI harus ini sudah paham DPR RI baru masuk ke saya ke kota, kampanye saya kota baru provinsi. Kenapa? Di Undang-Undang Dasar 45 itu di Undang-Undang Nomor 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 itu tentang perubahan itu DPR RI itu yang paling strategis itu. Benar. Oh iya, penentu strategi itu ya legislasi itu ya kemarin lah perjuangan kemarin tuh ya kan kayak kita yang lagi hangat-hangat ini kan Cipta Kerja ya, ombudsman kan sampai leher-leheran kita ngotot-ngototin kan bagaimana lanjutannya gitu lanjutan. Karena memang beberapa kali berbincang sama abang-abang di politik, memang kebanyakan kalau anggota dewan ini diharapkan lebih gitu bang. Padahal kan memang yang membuat regulasi dan banyak cakupannya itu wali kota maupun gubernur gitu, gitu kan. Tapi dengan kepercayaan masyarakat seperti itu, kita jangan ngecilin badan. Benar bang. Harus kita bantu. Benar. Makanya ketika ada mereka ngeluh, ada yang harus kita sampaikan, ada yang mereka harapkan, ada yang mereka inginkan, ya kita dengar sebagai pendengar dulu. Mana yang bisa kita jalankan, mana yang kita bisa perjuangkan, mana yang bisa kita handle. Nah, itu sebisa mungkin ya seperti tadi untuk tidak meninggalkan masyarakat. Benar. Nah kalau abang sendiri gimana nih? Kalau misalkan ada masyarakat yang ngeluh tentang begini didengerin nggak? Satu minggu ini saya ada 5. ada rombongan 5. Jadi ada yang kendala ngurusin ini, ada yang minta bantuan untuk TPA ngaji di daerah pemandangan, terus ada juga berkaitan masalah surat tanah yang dia konsultasi. Jadi ya kita harus sebagai partai politik kita nggak boleh bisa kita janji ketemu, nggak bisa kita lewat via telepon. Oke. Jadi memang abang sendiri pribadi pun tidak meninggalkan masyarakat itu tadi ya bang. Nah kalau abang sendiri ini kan kalau partai politik pasti gencar nih bang. Bentar lagi kan 2024 gencar lagi pesta demokrasi. Kalau abang maju nggak nih bang? Saya maju. Maju? Ya karena kan kita kemarin ada ngisi biodata kesiapan menjadi anggota dewan, kita isi siap. Soal nanti di provinsi apa di kota itu nanti partai yang menentukan. Lihat kapasitas kita, cocoknya di provinsi, cocoknya di kota kita nanti di kota. Jadi
Kalau untuk maju dan kesiapan, maju dan siap ya Bang, tapi untuk penempatan posisi provinsi maupun kota itu masih ditentukan oleh partai. Banyak ini PR dari partai politik banyak. Setelah pemilu, presiden, gubernur, serentak ya Bang, 2024 ini nanti kita. Terus wali kota. Jadi perlu ekstra yang kuat ini, fisik yang kuat, pemikiran. Benar. Dan juga pastinya visi misi yang berbeda lah Bang. Maksudnya gimana? Ya visi misi yang berbeda, maksudnya jangan kalau misalkan Abang sudah pernah misalkan nih mencalonkan yang kemarin, visi misinya dipakai lagi gitu sama nyalon yang tahun ini gitu kan, yang periode ini. Kalau kita yang tadi saya sampaikan, kalau visi dan misi kadang-kadang kalau kita turun masyarakat mereka nggak banyak gitu. Paling model-model pemilih milenial kayak Mbak Cenuli nanya, Bapak visi dan misinya apa? Gitu kan. Karena mungkin kita milenial ini lebih kritisi ya Bang gitu. Jadi kan ya namanya mahasiswa ya Bang ya. Jadi kan kalau bukan kita siapa lagi yang harus melek politik? Saya pernah ditanyakan pas kita lagi sosialisasi dengan ibu-ibu ada Pak, program nanti kalau Bapak terpilih di Kota Dewan apa yang akan Bapak perjuangkan gitu kan. Nah yang sedangkan yang kita hadapi itu mak-mak usia 50, 60 yang mereka cuma tanya bagaimana cara memilih yang baik, benar kan. Nah kadang-kadang kita minta, kita kumpulkan mereka 3-4 orang, kita kasih tahu sosialisasi sendiri juga gitu loh. Ada kesulitan nggak sih Bang selama ini Abang bersosialisasi dengan masyarakat? Ya, alhamdulillah tadi karena pengalaman udah 20 tahun, ya sebetulnya sih enggak lah ya. Enggak ya, udah terkendala semua lah ya Bang ya. Apalagi kita di Bandar Lampung, kita kecil di Bandar Lampung, lahir di Bandar Lampung, gang-gang Bandar Lampung kita tahu, ujungnya jalan-jalan tikus tahu Bang ya. Iya, ujung gang nyambung ke ujung gang ini kita tahu. Jadi memang pengalaman Abang sudah banyak ya Bang. Ya. Khususnya untuk Bandar Lampung dan di PKS. Nah, mungkin ada kesan-pesan Abang selama di PKS dan di dunia politik yang mau disampaikan dengan Tribuners TV? Ya, kalau kesan dan pesan itu untuk masyarakat itu dalam hal berpolitik, memilih partai politik, ya lihat kinerja, sepak terjangnya, bahwa dalam hal pemilu 2024 nanti kita akan pesta demokrasi, di situ akan memilih para mereka yang akan duduk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, dan jadikanlah partai politik itu sahabat teman-teman, sahabat masyarakat, sehingga partai politik itu bisa jadi rumah bagi masyarakat ya. Karena apa? Landasan demokrasi kita itu melalui jalur partai politik ini. Jadi masyarakat ya harus mau nggak mau bisa berpartisipasi di partai politik. Apa sebagai kader aktif, apapun kader tidak aktif. Kalau dia sebagai kader aktif, dia menghidupkan kecamatan, DPC, DPD, ranting, dia berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia nggak aktif, paling tidak dia punya KTA sebagai simbol bahwa ya kalau ada perlu apa-apa kan dia bisa terlihat bahwa dia anggota partai politik tertentu. Jadi sekali lagi bersahabatlah dengan partai politik, karena partai politik itu akan memberikan bukan memberikan secara langsung ya sebagai apa namanya itu ya financial ya, tapi memberikan harapan lah, harapannya ya. Banyak loh Mbak, kemarin itu ada yang seperti kayak P3K ya, teman-teman itu kan lagi reses dewan itu, pas lagi reses ada keluhan, terus kata teman-teman yang di dewan itu ya coba ke DPR, karena saya nggak bisa memperjuangkan sendiri. Nah, masuk ke dewan, diajak ngobrol, diperjuangkan lah P3K itu kan. Ya alhamdulillah mereka SK keluar. Artinya ya itulah saluran terpentingnya untuk kita bisa kenal dengan partai politik. Benar. Itu salah satu. Belum banyak lagi. Saya apalagi udah sekian lah. Ya kita misalnya kesulitan mengurus administrasi kesehatan atau apa, dengan adanya partai politik dewan kita tinggal telepon minta tolong, ataupun kita sempetin kita hadir, dimudahkan semua, dibantu ya. Artinya partai politik itu sangat penting, maka kita harapkan masyarakat itu bisa bersahabat dengan partai politik, dan partai politik pun membuka diri seluas-luasnya untuk masyarakat. Benar, jangan tertutup itu tadi ya, karena masyarakat harus menjadikan partai politik itu sebagai rumah untuk mengajukan aspirasi dia. Nah,
Terakhir nih Bang, Siap. harapan Abang di pemilu 2024 ini nanti seperti apa? Ya. Baik untuk Abang pribadi maupun untuk parpol. Ya, kalau parpol sudah pasti kita harapan kita menang di pemilu 2024 ya. Nah, sedangkan harapan saya pemilu 2024 itu nanti berjalan dengan baik, lancar, demokrasi tidak terwarnai dengan hal-hal yang pragmatis. Dia betul-betul demokrasi yang kita harapkan bersama. Benar. Ya kan? Karena tugas kita ini sebagai partai politik juga Mbak menekan pragmatis masyarakat. Gitu loh. Hasil survei KPK itu 94% masyarakat masih pragmatis dalam memilih partai politik. Ini kan perjuangan besar bagi partai politik. Jadi partai politik apapun bentuknya harus memperjuangkan ini supaya tidak pragmatis masyarakat. Gitu. Oke, kalau strateginya Bang untuk memenangkan pemilu ini ada nggak? Ya kalau strategi yang kasih tahu itu bukan strategi kan. Oh iya. Iya, tapi paling tidak kalau kami PKS cuman satu pesan Apa tuh? ke kita semua, jangan tinggalkan Masyarakat. masyarakat. Oke, terima kasih banyak Bang Muklas sudah hadir di studio Tribun Lampung dan kita juga sudah berbincang podcast politik ya hari ini bersama dengan Bang Muklas. Tribuners, saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Kita akan kembali lagi dengan beberapa narasumber politik lainnya bersama dengan saya Kusnala Syaifah dan Bang Muklas di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.